Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perekonomian di Indonesia. Dengan anggota Ketua Rahman Nurjaya, anggota Ayu Juwita, Pahludin, Rizky, Bastian, Akmal, Uci, dan Melania. Mengawali masa reformasi di Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Pada masa Abdurrahman juga, belum ada tindakan untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan ini, akibat dari krisis yang dialami pada masa Orde Baru. Padahal ada beberapa persoalan ekonomi yang harus dihadapi seperti KKN, pengendalian ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankannya kurs rupiah. Keterlibatan Presiden dalam skandal Brunei Gate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat menyebabkan kepemerintahannya diambil alih oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri terdapat masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan, yaitu adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan privatisasi BUMN, namun kebijakan ini memicu banyak kontroversial karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Pada masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberontakan korupsi itu sendiri. Dengan adanya kebijakan kontroversial, yang pertama, timbullah kebijakan kedua, yaitu bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Namun BLT banyak yang tidak sampai ke tangan yang berhak menerima bantuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun drastis sehingga mencapai 13,16%. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era reformasi sekitar tahun 1999 sampai 2005 mencapai rata-rata 4,15%. Dari data di atas kelihatannya ekonomi di Indonesia pada tahun itu memiliki prospek membaik, yaitu dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan di masa depan. Antara tahun 1999 sampai 2005, sektor real bertumbuh sekitar 3,33%. Sedangkan sektor non-real sekitar 5,1%. Pertumbuhan ekonomi yang seperti itu bisa dibilang pincang karena semestinya sektor non-real bertumbuh untuk melayani sektor real yang bertumbuh pada tahun sekitar tahun 2002 sampai 2005. Sektor yang tinggi pertumbuhannya adalah pengangkutan, keuangan, bangunan, dan perdagangan. Namun pada saat yang sama tingkat pengangguran terbuka pada mulanya turun, tetapi sejak tahun 2002 cenderung naik. Hal ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu yang sama berada di atas 5%. Presentasi orang miskin di Indonesia pun pada tahun 2005 bertambah. Dalam kondisi ekonomi normal, pertumbuhan itu berkisar 4-5%. Resiko dari pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah terciptanya dikotomi dalam mendapatkan peluang ekonomi atau pendapatan dikotomi. Sendiri artinya adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Akan ada dua dikotomi, yaitu dikotomi dalam kehidupan masyarakat dan dikotomi antara daerah yang banyak atau masih memiliki potensi ekonomi dan daerah yang tidak lagi memiliki banyak potensi ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 1998 mengarah pada pertumbuhan yang tidak berkualitas. Pertumbuhan yang tidak berkualitas adalah apabila sektor yang dominan pencipta pertumbuhan itu adalah bukan sektor real dan bukan sektor basis. Misalnya, yang pertumbuhan itu adalah sektor listrik, pembangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa pemerintah sosial perorangan, di mana kegiatan itu ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan lokal atau dalam negeri. Dari berbagai fakta yang telah disebutkan terdahulu, laju pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus rendah sejak era reformasi, pertumbuhan yang tidak berkualitas, kondisi prasarana yang tidak memadai, rendahnya minat investor menanamkan modalnya di sektor real, serta faktor-faktor kondisi global, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia telah terperangkap pada pertumbuhan rendah. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini, sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambahkan beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam, kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek, dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang persamaan kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama sampai Reformasi. Pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajah, namun tetap saja terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa Orde Baru dari 1971 sampai 1997, rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 pada tahun 1971 menjadi 6,8 pada tahun 1983 dan naik lagi menjadi 9,8 pada tahun 1997. Pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, masalah yang dihadapi oleh Indonesia masih sama, yaitu masih merajalelanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyakit KKN yang sudah menjadi budaya masyarakat ini sangat sulit untuk dihilangkan. Namun pada masa Orde Baru, KKN sudah ada hampir di semua jajaran pemerintahan pada masa itu. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto banyak sekali pertentangan di masyarakat dengan pemerintah karena masyarakat kecewa dengan pemerintah pada masa itu yang penuh dengan KKN. Sedangkan pada masa reformasi sendiri, KKN tetap masih ada walaupun sudah mulai terbuka dengan masyarakat, tidak seperti pada zaman Orde Baru yang ditutup-tutupi di masyarakat. Namun masih saja KKN belum hilang dari Indonesia, khususnya di jajaran pemerintahan yang dimana seharusnya membela kebutuhan masyarakat bukan mengambilnya. Ya, terima kasih. Kondisi Indonesia di area reformasi. Pada masa krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi, sehingga
apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Dengan terjadinya ekonomi Indonesia pada tahun 1997 yang menenggelamkan para konglomerat, maka kekuasaan negara dalam bidang ekonomi mendadak menjadi sangat besar. Karena pemerintahan memiliki seluruh bank dan sektor ekonomi penting lainnya. Kekuatan ini merupakan momentum yang kuat untuk mengacu ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kondisi ini digambarkan sebagai momentum historis yang sangat tepat untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Optimisme pemerintahan B.J. Habibie dalam mengembangkan ekonomi rakyat di tengah-tengah keterpurukan ekonomi nasional dapat dipahami. Oleh karena itu, krisis ekonomi yang terjadi dapat dipandang sebagai momentum untuk menata paradigma pembangunan yang terlalu liberal dari pengikut yang tidak disengaja. Aliran pembangunan liberal dan kapitalistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dengan konglomerat sebagai pengemudi atau driver. Menjadi pembangunan ekonomi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Aus. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam bentuk menentukan kebijakan dalam negeri. Namun, wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa senjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,5 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Dampak reformasi bagi rakyat Indonesia. Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memprihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi karena penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi, berjalan lambat dan sangat tidak profesional, sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Namun, pada era reformasi ini tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Dalam kehidupan sosial, sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik, karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya. Pada era ini juga pemerintah menjadi tidak otoriter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kesimpulan dari presentasi kami tentang materi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
1. Perekonomian di Indonesia di awal era reformasi. Pada masa era tersebut, B.J. Habibie menjadi presiden pertama di era tersebut. Kedua, masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain yaitu untuk menunda pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar pada pertemuan Paris ketiga untuk mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Pertumbuhan ekonomi di era reformasi pada awalnya turun drastis akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 mengarah pada pertumbuhan yang tidak berkualitas. 5. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa Orde Lama hingga reformasi saat ini masih sama, yaitu merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pemilihan diksi. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.